Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tinok Bicara. Teman-teman, pada kisah sebelumnya diceritakan bahwa sang saudagar kembali ke tempat di mana dia bertemu jin ifrit. Dalam penantiannya, ada 3 orang tua yang menghampiri dan menanyakan alasan kenapa saudagar itu duduk di situ. Padahal mereka tahu bahwa itu adalah tempat jin. Setelah menceritakan hal yang dialaminya, mereka pun mengerti. Lalu jin ifrit pun datang. Sang saudagar merasa ketakutan, begitu juga dengan ketiga orang tua. Mereka menangis meraung-raung. Setelah reda, orang tua pemilik kijang berkata kepada jin bahwa dia akan bercerita. Dan jika ceritanya itu aneh menurut jin, maka jin harus memberikan sepertiga darah saudagar untuknya. Jin pun setuju. Lalu orang tua pemilik kijang pun mulai bercerita. Berikut kisah pemilik kijang kepada jin ifrit. Oke, kita langsung ke ceritanya ya. Ketahuilah wahai jin ifrit, sesungguhnya kijang ini adalah anak perempuan pamanku. Masih termasuk darah dagingku. Aku mengawininya saat ia masih kecil. Aku tinggal bersamanya dan menganggapnya bagaikan anakku sendiri. Lalu, aku mengambil seorang selir. Dan dari selir ini aku memperoleh seorang anak laki-laki yang sangat tampan, bagaikan bulan purnama. Kedua biji matanya sangat hitam, tajam dan sangat menawan. Kedua alisnya lebat melengkung indah, bentuk tubuhnya sempurna. Anak itu tumbuh besar dari hari ke hari, hingga menjadi seorang anak berumur 15 tahun. Pada suatu hari, aku merasa harus melakukan perjalanan ke kota-kota lain. Lalu aku pun ikut dalam rombongan besar. Sementara putri pamanku, yakni si kijang ini, telah mempelajari sihir dan perdukunan sejak kecilnya. Ia menyihir anakku menjadi seekor lembu, serta menyihir ibunya, yakni selirku, menjadi seekor sapi. Sepupuku itu lalu menyerahkan keduanya kepada penggembala. Beberapa lama kemudian, aku kembali dari perjalanan, serta menanyakan tentang anakku dan ibunya. Selirmu telah mati, dan anakmu melarikan diri. Aku tak tahu kemana perginya, jawabnya. Maka aku melewatkan hari-hari selama 1 tahun dalam kesedihan yang menusuk hati. Setiap hari air mataku tumpah. Sehingga tatkala hari raya kurban tiba, aku mengutus pelayanku untuk memesan seekor sapi yang gemuk kepada penggembala. Ia pun datang dengan seekor sapi betina yang gemuk, yang kemudian ku ketahui bahwa ia adalah selirku, yang telah disihir oleh kijang ini. Aku menyingsingkan lengan baju dan mengambil pisau dengan tanganku sendiri. Saat aku bersiap-siap untuk menyembelihnya, tiba-tiba sapi betina itu menangis meraung-raung. Aku terkejut dan menghindar darinya. Aku lalu memerintahkan kepada penggembala untuk menyembelihnya. Maka sapi betina itu pun disembelih. Ketika penggembala itu mengulitinya, ia tidak mendapatkan lemak dan daging. Ia hanya mendapatkan kulit dan tulangnya saja. Aku merasa menyesalkan penyembelihannya. Namun penyesalanku itu tiada berguna. Aku memberikannya kepada penggembala. Bawakan aku seekor anak lembu yang gemuk, pintaku pada penggembala. Penggembala pun membawakan seekor anak lembu yang gemuk untukku, yang kemudian ku ketahui bahwa ia adalah anakku yang telah disihir menjadi anak lembu. Ketika anak lembu itu memandangku, ia memutus tali pengikatnya dan bergulung-gulung di hadapanku sembari menangis meraung-raung. Aku merasa kasihan kepadanya. Bawakan aku sapi yang lain, dan biarkanlah anak lembu ini, kataku pada penggembala. Tidak terasa Ratu Syahrajad telah bercerita sepanjang malam. Pagi sudah menjelang, ia pun berhenti bercerita. Alangkah indahnya cerita kakak, kata Dumniajan. Ini belum apa-apa dibandingkan cerita selanjutnya. Aku akan menceritakannya kepada kalian pada malam yang akan datang, jika aku masih hidup dan dibiarkan oleh sang raja. Ucap Ratu Syahrajad.
Aku tidak akan membunuhnya sampai aku mendengar lanjutan kisahnya, batin sang raja. Kemudian ketiganya melewatkan malam itu dengan saling memeluk mesra hingga pagi hari. Raja Syahrayar keluar meninggalkan istananya menuju balairung kerajaannya. Sang wazir datang dengan membawa kain kafan yang diselipkan di ketiaknya. Raja Syahrayar menjalankan pemerintahan, memberikan keputusan hukum, dan mengurusi masalah-masalah kerajaan lainnya. Hal itu berlangsung hingga di penghujung siang hari. Raja tidak pula memberikan keterangan apapun kepada wazir tentang Ratu Syahrazad. Wazir pun merasa sangat heran. Kemudian balairung kerajaan ditutup dan Raja Syahrayar kembali ke istana. Bagaimanakah nasib Ratu Syahrazad selanjutnya? Apakah dia masih bisa menceritakan kisah tentang orang tua pemilik kijang kepada jin ifrit? Lalu, apakah Raja Syahrayar juga akan merasa senang dengan cerita-cerita yang akan disampaikan oleh Ratu Syahrazad? Tunggu kisahnya di episode selanjutnya. Demikian untuk video kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video lengkapnya cek di playlist ya.